Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Della Amelia Amanda. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Suci Lestari, Nurul Hidayati Mubarakin, Milenia, Diana Sari, Siti Sarmila, dan Aldiansyah. Pada kali ini saya akan membahas tentang sistem penerimaan bahan makanan di rumah sakit. Adapun definisi dari sistem penerimaan bahan makanan itu sendiri yaitu penerimaan bahan makanan merupakan kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan, dan pelaporan tentang macam, jenis, jumlah, kualitas, dan kuantitas bahan makanan yang diterima sesuai dengan pesanan serta spesifikasi yang telah ditetapkan dalam surat kontrak jual beli. Selanjutnya, ada prinsip penerimaan bahan makanan. Yang pertama, jumlah yang diterima harus sesuai dengan jumlah yang dipesan. Kedua, mutu yang diterima juga harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli. Yang ketiga, harga bahan makanan dalam faktur pembelian harus sama dengan harga bahan makanan yang tercantum dalam perjanjian jual beli. Yang keempat, bahan makanan yang diterima, kualitas ataupun kuantitas harus sama dengan bahan makanan yang dipesan. Selanjutnya, proses penerimaan bahan makanan. Dalam proses penerimaan bahan makanan, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu memeriksa kembali daftar pesanan bahan makanan kita. Yang kedua, memeriksa spesifikasi bahan makanan yang telah kita pesan. Yang ketiga, kita berhak memutuskan untuk menerima atau menolak bahan makanan yang telah datang. Selanjutnya, yang keempat, memeriksa kembali daftar penerimaan bahan makanan. Kelima, membuat laporan penerimaan bahan makanan. Dan yang terakhir, menyalurkan bahan makanan sesuai dengan tempat penyimpanannya. Proses dalam penerimaan bahan makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadwal penerimaan bahan makanan. Penerimaan bahan makanan basah dilakukan setiap hari, sedangkan untuk penerimaan bahan makanan kering dilakukan per minggu, tergantung dengan institusi terkait. Yang kedua, metode dan langkah penerimaan bahan makanan. Metode pertama yaitu secara buta. Pada cara ini, petugas penerima tidak menerima faktur pembelian dari pihak penjual. Penerima hanya menerima bahan makanan dan langsung mengecek jumlahnya dan mencatat pada buku atau formulir yang telah tersedia. Yang kedua, secara konvensional. Pada cara ini, petugas penerima bahan makanan menerima faktur pembelian dengan spesifikasinya, sehingga apabila jumlah dan mutu tidak sesuai, maka petugas tersebut berhak untuk mengembalikannya. Output dalam penerimaan bahan makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan jenis. Ketepatan jenis adalah jumlah jenis bahan makanan yang dipesan sama dengan yang diterima pada penerimaan bahan makanan. Apabila jenis yang diterima tidak sama, maka dapat dikatakan tidak tepat. Yang kedua, ketepatan jumlah. Ketepatan jumlah adalah jumlah bahan makanan yang dipesan sama dengan yang diterima pada penerimaan bahan makanan. Apabila jumlah yang diterima tidak sama, maka dapat dikatakan tidak tepat. Yang ketiga, ketepatan spesifikasi. Ketepatan spesifikasi adalah jumlah spesifikasi bahan makanan yang dipesan sama dengan yang diterima pada penerimaan bahan makanan. Apabila spesifikasi yang diterima tidak sama, maka dapat dikatakan tidak tepat. Dan yang keempat adalah ketepatan waktu penerimaan. Ketepatan waktu adalah waktu penerimaan bahan makanan yang dipesan sama dengan waktu pada saat penerimaan bahan makanan. Dapat dikatakan tidak tepat apabila penerimaan bahan makanan dilakukan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.